Saya akan ajak kita untuk belajar sabda Tuhan supaya kita ini memiliki iman yang semakin hari semakin baik, iman yang diperkenan oleh Tuhan, dan kita memiliki imannya Tuhan atau imannya Elohim, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu Bapak Ibu, kita akan lihat kitab suci kita di kitab Markus pasal 11 ayat yang ke-20. Sabda Tuhan pada siang hari ini saya beri judul memiliki iman Elohim. Bagaimana kita memiliki iman Elohim? Apakah ciri-cirinya? Apakah kita sudah memiliki iman seperti itu? Dan bagaimana caranya supaya nanti kita memiliki imannya Elohim? Ini akan kita bahas bersama-sama. Baik ya, Markus pasal 11 ayat berapa tadi? 20. Kita akan baca sampai ayat 22. Demikian sabda Tuhan. Dan ketika lewat pada pagi hari, mereka melihat pohon ara yang telah dijadikan kering seakar-akarnya. Dan ketika teringat, Kefa atau Petrus berkata kepadanya, Rabi, lihatlah, pohon ara yang telah engkau kutuk, ia telah menjadi kering. Dan sambil menanggapi, Yesua berkata kepada mereka, milikilah iman Elohim. Ini pesan dan perintah Tuhan Yesus supaya para murid memiliki imannya Elohim. Dan tentu saja kita yang ada pada masa sekarang ini diharapkan oleh Tuhan Yesus supaya memiliki imannya Elohim. Pada waktu itu diceritakan, kita tahu bersama bagaimana Tuhan Yesus pernah mengutuk pohon ara. Oleh karena apa? Pohon ara tersebut tidak berbuah. Tuhan Yesus tidak mendapati ada buah di pohon ara tersebut, maka Tuhan Yesus katakan, engkau tidak akan pernah berbuah selama-lamanya. Maka ketika dikutuki seperti itu, pohon yang dikutuk tadi betul-betul mati, menjadi kering sampai ke akar-akarnya, saudara. Maka Petrus berkata tadi, Rabi, lihatlah pohon ara yang telah engkau kutuk, ia telah menjadi kering. Dan ketika Tuhan Yesus diberitahu pengalaman seperti itu, saudara, Tuhan Yesus tadi katakan, milikilah iman Elohim. Nah, kita akan belajar, saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah cirinya orang yang memiliki iman Elohim yang harus kita punyai dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, saudara, orang yang memiliki imannya Elohim itu akan memperkatakan sesuatu sesuai dengan iman yang dikaruniakan oleh Elohim di dalam hatinya. Sekali lagi, orang yang memiliki iman Elohim, maka iman yang ada di dalam dirinya itu tadi akan diperkatakan. Namun saya mau sampaikan, ingatkan bahwa iman tersebut berasal dari Elohim. Memang Tuhan yang mengaruniakan iman seperti itu. Jadi perkataannya mengandung kuasa. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada pohon ara tadi, bahwa dia tidak akan mengeluarkan buah sama sekali, maka betul-betul terjadi. Di ayat yang ke-14 akan bacakan di Markus pasal 11, saudara. Markus 11 ayat 14. Dan sambil menanggapi, Yesus berkata kepada pohon itu, biarlah untuk selamanya tidak seorang pun akan pernah lagi makan buah daripadamu. Dan para muridnya mendengar. Dan hal itu betul-betul terjadi. Pohon ara yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus tidak akan berbuah selamanya, betul-betul tidak berbuah karena kering. Karena sudah mati tidak akan punya buah lagi. Jadi saudara, kalau kita mengaku diri memiliki iman, yaitu imannya Elohim, iman yang dikaruniakan oleh Elohim, kita ini akan dengan berani dan lantang memperkatakan apa yang kita imani. Amin, saudara. Entah itu nanti jadi atau tidak, itu bukan urusan kita. Kalau iman kita yang kita perkatakan itu nanti terjadi, saya percaya Tuhan merestui dan Tuhan memang memberikan iman itu kepada kita. Makanya saya belajar selalu untuk terus memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang
Kita harapkan supaya apa yang kita katakan tadi bisa terjadi. Termasuk gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Mari kita beriman bahwa gereja kita akan bertumbuh kembang. Kita beriman bersama-sama bahwa apa-apa yang kurang atas gereja Tuhan yang di tempat ini nanti Tuhan tambahkan sehingga semakin hari semakin lengkap. Dan kita sudah mengalami itu. Amin, saudara. Kurang lebih setahun ini, hampir setahun, belum ada setahun, saudara. Saya mengajak kita beriman dan kita perkatakan bersama di akhir tahun 2021 yang lalu bahwa tahun 2022 nanti kita berdoa, kita beriman bersama, alat-alat musik yang kita belum lengkap nanti semakin Tuhan lengkapi dan ternyata semakin hari semakin lengkap. Itu adalah iman yang kita perkatakan, kita berdoa namun dengan iman dan itu terjadi. Dan saya percaya apa-apa yang masih kurang lagi nanti Tuhan juga akan tambahkan. Kemarin Bu Sunati tanya sama saya, apalagi yang kurang Mas Ir? Gitu. Kita perlu beli kerincing-kerincing Bu Sunati. Bukan kerincing-kerincing kunci motor atau rumah, bukan. Tapi untuk alat drum jadi sering begitu. Kita perlu beli efek gitar supaya suaranya nanti lebih bagus lagi. Dan lebih mendesak lagi kita butuh komputer. Dan kita imani bersama-sama, kita perkatakan kelak bulan depan kita pasti bisa beli. Amin, saudara. Nek luput bulan depan kan masih bulan depannya lagi. Betul enggak? Nah, saya selalu belajar seperti itu. Saya ketika ditanya waktu kuliah dulu, Mas Irawan pacarmu mbok digawa rene. Mas Irawan pacarmu mbok dibawa ke kampus. Teman-teman sudah pada punya pacar kok kamu kok enggak bawa pacar gitu. Jangan kebanyakan milih-milih nanti kalau kepilih. Teman saya ngomong begitu. Tetapi saya perkatakan, saya tenang-tenang saja, saya santai-santai saja. Besok kalau wisuda kita, saya akan ajak calon istri saya. Saya belum punya pacar waktu itu, saudara. Betul, belum punya pacar. Belum ada yang deketi maupun saya deketi, belum ada. Tetapi betul-betul waktu wisuda, saya ajak calon istri saya untuk wisuda bersama. Menghadiri acara wisuda maksudnya. Bu Yulia itu. Jadi statusnya waktu itu bukan pacar saya, tetapi sudah hadir di acara wisudanya saya. Karena saya katakan sama teman-teman saya, tenang saja, saya belum punya pacar, enggak apa-apa, saya enggak bawa ke sini, enggak perlu juga. Nanti tahu-tahu setelah wisuda saya akan nikah, dan sebelum nikah wisuda nanti waktu wisuda saya akan ajak ke sini. Dan ternyata kok betul iman saya dijawab sama Tuhan, doa pengharapan saya dijawab. Bareng Yulia saya ajak sana, oh itu baik, itu pacarnya Mas Irawan toh. Padahal ya bukan pacar saya waktu itu, belum pacarnya, saudara. Oh iki calonnya Mas Irawan diumpet kayak digawa saiki, baru dibawa sekarang, disembunyikan selama ini. Ya memang masih tersembunyi, tidak saya sembunyikan, saudara. Tetapi itu diizinkan Tuhan terjadi. Jadi sekali lagi, orang yang memiliki imannya Elohim, dia akan berani dengan lantang memperkatakan apa imannya, tidak usah takut. Demikian juga saya ingat waktu saya belum punya anak. Istri itu sedih kalau pulang ke rumah, sudah isi belum? Sudah ngandung belum? Itu jadi tekanan batin tersendiri. Dan saya menghiburnya. Tenang saja, yang suatu saat kan Tuhan kasih kita ngomongan. Dan wajar kalau orang atau orang tua, kerabat, tetangga tanya sudah isi belum, istrinya sudah ngandut apa belum, itu wajar. Memang ya orang perhatian, saya pikir begitu. Saya bilang begitu ke istri. Daripada nanti tanya, piye, sudah punya tabungan berapa, hutangnya sudah lunas apa belum, kan lucu gitu. Kalau orang sudah nikah ya ditanya sudah hamil apa belum, ya itu wajar lah, manusiawi. Maka itu pertanyaan yang pantas, tidak usah dirasake. Ada suatu saat di mana nanti pasti hamil. Dan saya ngomong ke ibu saya, sing do takoir, banyak orang yang tanya istrimu sudah hamil apa belum. Ora usah khawatir, nanti suatu saat akan ada saat di mana istriku hamil, Bu. Putumu sok lanang ganteng, Bu, saya bilang gitu. Betul. Mungkin orang kalau dengar saya kesaksian seperti ini sombong atau waktu itu kok gegeden iman, kok sombong omongannya begitu. Disi kerso
mendahului kehendak Tuhan, seolah-olah begitu. Tetapi waktu itu saya punya iman memang. Percaya Bu, satu saat nanti ibu punya putu dari saya, laki-laki ganteng. Dan keluarlah Yosia itu. Karena di dalam mimpi saya sudah dikasih tahu Tuhan dulu, saudara. Makanya saya berani ngomong lantang begitu. Sok putumu lanang Bu, besok cucumu laki-laki. Karena saya dalam mimpi itu di Bukit Doa waktu itu, kakak saya Mas Awang itu ngeliling-ngeliling bayek, tiduran di ranjang. Lah perasaan saya bayek sopo kuwi? Kok anakku itu kok sepertinya anak saya gitu. Jadi dalam perasaan di dalam mimpi itu kakak laki-laki saya ngeliling-ngeliling. Apa ngeliling itu bahasa Indonesianya? Oh, nimang-nimang kan gini. Susah tau bahasa Indonesianya, dari keliling aja ndak ada, apalagi kunduran, ini ndak sulit itu. Kebelakangan kan tidak ada. Ngeliling-ngeliling itu ya apa ya, menggoda atau ngajak ngobrol begitu ya, bayi laki-laki gitu. Dan saya juga sama anak-anak di Ambarawa saya ngomong, tenang wae so anakku ganteng koyo waktu itu zamannya siapa itu? Nah, penyanyi IMB itu, Indonesia Mencari Bakat itu, Brandon. Jadi di pikiran saya waktu itu, di mimpi saya itu ganteng memang kayak Brandon begitu. Enggak tahu sekarang ganteng enggak, saya kayak Brandon. Oh, haleluya. Waktu musik Yosia keluar, Wawan langsung ngomong, "Wih, Mas Ing." Dia manggilnya tuh Mas Ing gitu. Jadi waktu saya ngobrol-ngobrol waktu itu selalu omongan apapun saya akhiri dengan ing, eng gitu. Jadi makan ya jadi makang gitu. Terus tidur ya tidung gitu. Jadi karena bahasa seperti itu dia panggil saya Mas Ing, bukan Mas Ir tapi Mas Ing. Wah, tenan Mas Ir, luar biasa anakmu lanang tenan, koyok Brandon tenan kok iso persis ya Mas Ir. Dia bilang begitu. Ya puji Tuhan Wan, itu berarti memang iman Tuhan taruh di dalam diri saya. Jadi saudara, orang yang memiliki imannya Elohim itu dia akan berani memperkatakan apa yang dia imani. Dan tidak usah wedi-wedi saudara, amin. Tidak usah takut-takut. Kalau tidak terjadi, tidak apa-apa, tidak paten. Diisin-isin orang ya biarin gitu. Dan itu urusan dirinya sendiri. Yang penting kita punya iman. Kalau ternyata tidak terjadi berarti Tuhan belum izinkan. Atau mungkin Tuhan tidak merestui iman kita. Mungkin kita hanya berpengharapan mengimani sesuatu tetapi Tuhan tidak berkenan. Karena dia Tuhan yang berdaulat. Ya sudah, tidak apa-apa, kita tidak perlu kecewa juga. Jadi perkatakanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga saudara, untuk kehidupan anak-anak saudara, untuk sekolah anak-anak. Perkatakan hal-hal yang baik dan positif sebagai wujud bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus. Lalu saudara, ciri orang yang memiliki iman Elohim itu adalah perkataannya penuh keyakinan, tidak ada kebimbangan di dalam hatinya. Tadi dia berani memperkatakan. Lalu yang kedua, perkataan itu penuh keyakinan, tidak ada kebimbangan sama sekali. Jadi tidak ada keraguan-raguan, yo ngono tenan pora ya nanti. Tidak ada lagi kebimbangan semacam itu. Kita baca di Markus pasal 11 ayat 23. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa siapa saja yang berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan tercampaklah ke laut, dan dia tidak dibimbangkan dalam hatinya, melainkan percaya bahwa apa yang ia katakan sedang terjadi, apa saja yang ia katakan itu akan terjadi kepadanya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan waktu itu, kalau engkau tidak dibimbangkan, engkau berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan tercampaklah ke dalam laut, itu akan terjadi. Nah, Tuhan Yesus sedang mengajar supaya para murid memiliki iman yang sebesar itu, yang luar biasa. Dan itu adalah imannya Elohim, imannya Tuhan. Manusia tidak bisa punya iman seperti itu. Kalau orang atau manusia bisa punya iman seperti itu, saya mau sampaikan, iman itu Tuhan yang taruh di dalam diri. Bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatan dirinya, bukan saudara.
tetapi sekali lagi karena imannya Elohim ditaruh di dalam diri orang itu. Karena itu sekali lagi percayai dan perkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang positif, jangan yang sebaliknya. Percaya saja dengan penuh keyakinan, jangan ada kebimbangan di dalam hati kita. Amin saudara. Saya mungkin sudah pernah cerita, dulu saya itu sebelum menikah pernah punya cita-cita punya anak 4. Akeh men Mas yo ben. Karena pikir saya saudara, kalau kita punya anak banyak, saya berpikir saya punya cita-cita kalau anak-anak saya bisa berkiprah untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan ketika anak-anak saya nanti melayani pekerjaan Tuhan tidak harus jadi pendeta. Saya pikir mungkin ada yang jadi pendeta satunya, yang satunya ada yang jadi dokter, yang satunya lagi ada yang jadi pengusaha, yang satunya lagi ada pejabat pemerintah dan semacamnya. Tetapi di bidang masing-masing pekerjaan mereka bisa berkiprah dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak harus jadi pendeta sekali lagi saudara. Tapi ada hamba Tuhan dari Semarang waktu itu mengingatkan, tapi itu perlu dipikir juga. Karena biaya hidup sekarang ini tidak sedikit, biaya hidup itu mahal. Tapi tidak tahu kenapa saya percaya saja, beriman betul Tuhan pasti menyediakan. Amin saudara. Makanya saya punya anak 2 pun juga saya merasakan mengalami Tuhan menyediakan yang kami perlukan. Dengan berbagai cara saudara, ada orang berkati saya, baik orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal, lewat pekerjaan saya jualan ikan. Itu pun juga Tuhan memberkati. Ketika saya tidak sempat, tidak bisa jualan ikan, ternyata Tuhan juga kirim anak-anak untuk pergi ke gereja ini untuk membeli ikan. Jadi saya pray, saya kesel atau saya berhalangan karena nungguin Mose waktu itu saudara. Tuhan kirimkan berkat juga lewat ada anak yang mau beli ikan. Ya lumayan, kadang beli 30.000, kadang 40.000. Kita lanjut ya, itu ciri yang kedua. Yang pertama apa tadi saudara? Berani memperkatakan apa yang diimani. Lalu yang kedua, yang diperkatakan tadi penuh keyakinan, tidak bimbang sama sekali. Itu orang yang memiliki imannya Elohim. Saya lanjutkan lagi pembahasannya. Yang ketiga saudara, kalau berdoa dia percaya sudah menerima apa yang didoakan, padahal belum saudara. Ketika dia berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, waktu itu dia belum menerimanya, tetapi dia percaya sudah menerimanya walaupun di depan mata belum. Dan konsep atau cara berpikir seperti itu adalah ajaran dari Tuhan Yesus sendiri. Mari kita baca di ayat 24 dari kitab Markus tadi, Markus pasal 11 ayat 24. Kita baca bersama. 2, 3. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa, percayalah bahwa kamu sedang menerima dan itu akan terjadi kepadamu. Ini Tuhan Yesus mengajarkan. Kalau kamu berdoa dengan meminta dengan berdoa, percayalah bahwa kamu sedang menerima dan itu akan terjadi kepadamu. Padahal belum menerima saudara. Jadi orang yang memiliki imannya Elohim yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, kita percaya Tuhan mendengar dan kita sudah menerimanya. Walaupun secara kenyataan kita belum menerima, tapi kita percaya sedang menerimanya. Atau dengan kata lain, sudah dikirim sama Bapak Yahweh tetapi belum nyampe. Tunggu saja dulu, tunggu tanggal mainnya. Amin saudara. Itu yang harus belajar untuk terus kita lakukan, kita imani dalam kehidupan kita ini. Jadi kalau meminta sesuatu kepada Tuhan, selain kita tidak boleh bimbang, ya kita harus sungguh-sungguh dan percaya bahwa kita sudah menerima dari apa yang kita doakan. Seperti yang sudah kita praktekkan, kita percaya, kita imani Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan ada kabar baik lagi Bapak Saudara, kemarin Pak Peter menghubungi saya, tanya beliau,
Pak Irawan, Salam Pak Irawan mau tanya apakah ada jemaat di Nalirojo yang bisa reparasi AC. Maaf Pak Peter, sementara ini sepengetahuan saya belum ada. Baru beliau cerita. Saya ada AC tapi butuh direparasi. Misal nanti setelah bisa direparasi mungkin bisa dipasang untuk gereja satelit Nalirojo. Gitu. Saya pikir-pikir, wah ini ahlinya Bang Aat. Saya tanya Bang Aat. Wong barang-barang bisa, mesin cuci saya rusak ya Bang Aat. Terus oven saya rusak ya saya sabar Bang Aat ya tadi itu saudara. Terus ampli-ampli yang dari Ambarawa rusak juga didandani Bang Aat. Saya pikir saya mungkin ya Bang Aat iso gitu. Piye Bang? Ya bisa. Engko gampangannya ndak bisa ya nanti dicarikan cara. Saya bilang Pak Peter bisa. Lah kalau dibongkar di sana bisa ndak? Lah ini waktunya yang ndak bisa. Tetapi Pak Peter katakan ya nanti kita cari cara Pak Irawan supaya bisa dipasang di Nalirojo. Kita beriman bersama, kita percayai, kita tidak tergoyahkan, dan kita sedang menerima bahwa ruangan ini tidak akan panas lagi tetapi ada AC-nya. Amin. Kita imani itu, kita perkatakan jangan bimbang. Dan kalau satu AC juga kurang nantinya, paling tidak 2 AC. Kalau dari Pak Peter 1, mungkin dari Pak Yakub 1. Tapi kalaupun Pak Yakub belum ada berkat untuk membelikan kita di tempat ini, saya percaya Bapak Yahweh sanggup untuk menyediakan bagi kita. Amin. Kita tunggu saja, Bang Pak Yakub Bapak kita sudah janji mau belikan. Tidak usah kesusu juga, saudara. Pasti dibelikan nanti. Sabar saja nunggu waktunya Tuhan. Tapi kita tadi orang yang memiliki iman adalah kita percaya bahwa yang apa kita doakan tadi kita sudah atau sedang menerimanya. Walaupun kenyataannya sekali lagi belum. Kita imani bersama nanti LCD ada. Ya ternyata Tuhan juga kirim. LCD-nya juga sudah bisa terpasang. Maka saya percaya kalau kita bisa terus bersahati, kita menjaga kekompakan kita, kerjasama kita di tempat ini, apa-apa yang dibutuhkan di gereja kita di tempat ini, saya percaya Tuhan pasti sediakan. Amin. Kemarin bisa merasakan ketika Sukot, Bapak Saudara, walaupun hujan deras di luar dekat teras pastori sama di lapangan parkir motor itu, kita sudah tidak kehujanan sama sekali, tidak ada air masuk. Nah, saya bayangkan besok suatu saat kita perlu untuk awning lagi. Jadi kita terus yang dari belakang ke depan, yang dari depan ke depan lagi. Amin, Saudara. Kita imani itu. Kemarin dulu Bu Sonhati sudah ngukur-ngukur sama Pak Sonhati. Diukur iki pirang meter. Oh, ini sekian meter. Nah, itu jadi doa loh. Betul? Didoakan, diimani, dan mungkin Pak Sonhati sudah membelikan, saya tidak tahu. Kalau Tuhan gerakkan itu bisa. Tapi minimal dengan ngengkrengan, dengan rancangan ini ukurannya sekian kali sekian, itu sudah didoakan. Kelak satu saat nanti awning yang ada di depan pastori itu akan tertutup. Jadi kalau hujan itu pintunya tidak akan kena tempiasan air hujan, rusak lagi, saudara. Jadi kita imani saja apa-apa yang baik, apa-apa yang benar. Kita tidak bimbang ketika kita memintanya, karena kita percaya Tuhan pasti menyediakan. Yang kita minta itu asalkan sesuatu yang baik, yang benar untuk pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan merestui. Wong kita minta sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang tidak baik, saudara. Namun kita perlu ingat, saudara, berdoalah meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendak hati Tuhan, bukan yang bertentangan dengan sabda Tuhan. Untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang benar, dan semuanya itu adalah untuk kemuliaan Bapa Yahweh atau untuk kebaikan orang lain, itu banyak dijawab oleh Tuhan. Jadi itu yang kita perlu terus lakukan. Kita berdoa meminta sesuatu, tapi jangan yang bertentangan dengan sabda Tuhan. Harus yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Lalu yang keempat, saudara, orang yang memiliki imannya Elohim itu cirinya bagaimana? Kalau kita mengaku diri memiliki imannya Elohim, yang keempat, kita ini tidak akan menyimpan kepahitan. Kita akan memiliki roh pengampunan.
Kita tidak akan menyimpan kekecewaan, kekecewaan, kejengkelan, kemarahan, dendam, dan kepahitan kepada orang lain, kepada orang yang sudah menyalahi dan menyakiti kita. Itu orang yang memiliki iman yang benar, yaitu imannya Elohim. Apa ada ayatnya? Oh ada, saudara. Di Markus pasal 11, kita lanjutkan di ayat 25. Ini pesan Tuhan berikutnya untuk para murid termasuk kita. Saya bacakan ya, saudara ya. Dan ketika kamu berdiri untuk berdoa, ampunkanlah apabila kamu mempunyai sesuatu terhadap seseorang, supaya Bapamu di surga pun mengampunkan kepadamu kesalahan-kesalahanmu. Jadi orang yang memiliki imannya Elohim itu bukan hanya percaya dan mengimani akan mendapatkan sesuatu yang baik, yang benar dari Tuhan, tetapi saudara, orang yang memiliki iman Elohim mengerti bahwa dia punya tugas harus mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Tuhan Yesus katakan dengan tegas, tujuannya adalah supaya Bapamu di surga pun mengampunkan kepadamu kesalahan-kesalahanmu. Jadi orang yang memiliki imannya Elohim itu tidak ganjel terus dengan orang lain. Dia tidak dendam, dia tidak jengkel dengan orang lain. Mungkin orang itu sudah pernah menyakiti hatinya, dia dekat dengan dia tetap nyaman saja. Ya walaupun ada sedikit ketidaknyaman, tapi biasa saja, saudara. Tidak ada sesuatu yang ganjil kemudian dia marah lalu pergi, lebih baik tidak ketemu lagi dengan orang itu. Bukan seperti itu. Ya memang ada orang-orang tertentu yang membuat kita tidak nyaman dan memang kita juga perlu hindari. Tetapi orang yang memiliki roh pengampunan, dia tidak akan mendendam. Dan ketika itu terjadi, bahkan ketika dia dekat dengan orang yang sudah menyakiti hatinya, dia tidak akan merasakan sakit lagi. Tidak ada sesuatu yang ganjel lagi, saudara. Jadi sekali lagi, orang yang memiliki imannya Elohim, dia memiliki roh pengampunan dan Tuhan ajarkan itu. Kalau orang menaruh dendam, dia pahit hati, dia sakit hati, bahkan katakan sampai kapanpun aku tidak akan mengampuni kamu, mengampuni kesalahanmu. Saya sudah terlanjur sakit hati, saya akan bawa sakit hati ini sampai mati. Apa yang terjadi? Ya nanti dia akan membayar harganya. Walaupun dia pelayanan dengan sungguh-sungguh mengorbankan banyak hal, waktu dan mungkin juga uang, tenaga, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Tuhan. Kan ngeri, saudara. Bapamu di surga tidak akan mengampuni dosa-dosamu kalau kita tidak mengampuni kok. Makanya saudara, kalau ada orang yang nyakiti kita, membuat kita tidak nyaman, ampunono, tidak usah kita jengkel. Tidak usah kita, kalau dia bersikap yang tidak baik lalu kita membalas yang tidak baik, jangan. Malah api ono, saudara. Betul? Firman Tuhan katakan, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbaik kepadamu, orang dunia sanggup lakukan itu. Kita orang Samayim, warga negara surga, diharapkan diminta oleh Tuhan untuk berbeda dengan orang dunia. Kalau kita dijahati, kita bisa mengasihi. Kalau kita dilakukan tidak baik, diperlakukan tidak baik, kita memperlakukan yang baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Angel apa mudah, Bapak Saudara, seperti itu. Secara manusiawi memang susah, harus kita jujur akui itu. Orang sudah nyakiti kita, memperkatakan yang tidak baik, selekit begitu. Bahkan dia sudah mungkin memfitnah kita, berupaya yang jahat kepada kita, kok kita diminta untuk berbuat baik kepada orang itu susah, saudara. Tetapi orang yang memiliki imannya Elohim pasti akan taat kepada sabda Tuhan. Amin. Pasti mau melakukan walaupun susah, walaupun berat. Pasti akan dilakukan. Tuhan Yesus katakan, kasihilah musuh-musuhmu, berilah makan kepada orang yang memusuhi dan menganiaya kamu, berilah minum mereka yang menganiaya kamu. Ada ayatnya semua itu, saudara. Jadi perintah seperti ini secara manusiawi ya konyol. Menurut orang dunia ini perintah yang sangat bodoh, saudara. Diperlakukan tidak baik kok kemudian memperlakukan yang baik, itu orang bodoh, orang dunia katakan. Tetapi itulah hikmatnya Tuhan, itulah kehendak Tuhan yang harus kita belajar untuk lakukan.
Di ayat 25 sangat jelas, kita diminta untuk mengampuni apabila seseorang mempunyai sesuatu atau kesalahan kepada kita. Ayat 26 saya lanjutkan ya, dari Markus pasal 11 ayat 25 tadi. Namun jika kamu tidak mengampunkan, Bapamu di surga pun tidak akan mengampunkan kesalahan-kesalahanmu. Nah, ini konsekuensinya sangat berat kok, saudara. Kalau kita tidak mengampuni kesalahan saudara kita, Bapa kita tidak mengampuni kita. Jadi Tuhan mengampuni kita atau tidak sekarang bukan lagi terletak di kasih Tuhan, kedaulatan Tuhan, tetapi terletak di dalam diri kita masing-masing. Gelem mengampuni saudara kita atau tidak. Kalau kita mau ya kita akan diampuni Bapa, kalau tidak ya kita tidak akan diampuni Bapa. Simpel sekali. Gampang sekali, tetapi untuk dipraktekkan harus jujur kita akui tadi angel. Tapi saya percaya bersama dengan Roh Kudus pasti bisa, pasti kita dimampukan. Maka kita harus penuh dengan sukacita pengampunan yang dari Tuhan tersebut. Lalu yang kelima, bagaimana saudara cirinya orang memiliki iman Elohim itu? Orang yang memiliki iman yang benar, orang yang memiliki iman seperti yang dikehendaki oleh Elohim, imannya itu akan disertai dengan perbuatan yang benar, saudara. Orang yang memiliki imannya Elohim akan menyertakan di dalam kehidupannya perbuatan-perbuatan kebenaran sesuai dengan apa yang sudah diimani. Saya akan ajak kita membaca di Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 18. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 18. Hai saudara-saudaraku, apakah gunanya jika seseorang dapat berkata mempunyai iman tetapi dia tidak mempunyai perbuatan? Apakah iman itu sanggup menyelamatkannya? Ayat 15. Dan apabila seorang saudara atau saudari kedapatan telanjang dan mereka kekurangan makanan sehari-hari, tetapi seseorang dari antara kamu berkata kepadanya, pergilah dengan damai, hangatkan dan kenyangkanlah dirimu, sedangkan kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang dibutuhkan tubuhnya, apakah gunanya? Jadi orang yang memiliki iman itu akan melakukan sesuatu sesuai dengan kebenaran iman. Dicontohkan oleh Yakov atau Yakobus, kalau ada orang beriman kemudian didatangi oleh orang yang sedang kedinginan, yang membutuhkan kehangatan, didatangi oleh orang yang sedang kelaparan, maka yang harus dia perbuat apa, saudara? Orang beriman itu membantu, menolong sebisa mungkin. Jadi bukan hanya dikatakan tadi seperti ayat 16, pergilah dengan damai, hangatkan dan kenyangkanlah dirimu. Bukan hanya cukup dengan begitu. Ya wis, ngati-hati lunga dengan damai sejahtera, hangatkan dan kenyangkan dirimu. Lah sing arep dipakai untuk menghangatkan dan mengenyangkan dirinya apa? Nah, kita di Yakobus ingatkan, kita ini diingatkan, dikehendaki supaya kita bukan hanya ngomong, kita buktikan kebenaran iman kita dengan kebenaran perbuatan. Ini aku punya makanan sedikit, aku bagi kepada kamu. Aku punya pakaian, ini mungkin sudah tidak terlalu bagus, tetapi saya masih pakai. Saya akan kasihkan ke kamu untuk menghangatkan tubuhmu. Kalau perlu ngineplah di sini beberapa hari. Itu kehendak Tuhan, yang dimaksud seperti itu. Jadi bukan kita punya iman muji nyembah Tuhan, tetapi perbuatannya tidak punya kasih, itu nol, itu kosong adanya. Jadi yang dikehendaki Tuhan melalui Yakobus ini, orang itu kalau ngaku beriman, perbuatannya harus menyertai atau membuktikan kebenaran imannya itu. Lalu di ayat 17, demikian pula iman, jika dia tidak mempunyai perbuatan, dengan sendirinya dia itu mati. Loh, imannya mati kalau tidak disertai dengan perbuatan. Kalau hanya omong tok itu mati imannya. Ayat 18, sebaliknya seseorang akan mengatakan, engkau memiliki iman dan aku memiliki perbuatan. Tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan-perbuatanmu, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku.
Sekali lagi harus sejalan antara iman dan perbuatan. Perbuatan kita harus mencerminkan atau sesuai dengan apa yang kita sudah imani. Ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka setiap tutur kata kita, tindakan dan perbuatan kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Itulah tanda dan bukti serta ciri bahwa kita memiliki iman yang benar, imannya Elohim, saudara. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita ketika memahami bahwa perbuatan kita juga harus benar sesuai dengan apa yang kita imani, saya akan ajak kita untuk membaca di kitab Misle atau Amsal pasal 15 ayat 29. Amsal 15 ayat 29, mari kita baca bersama ayat ini, saudara. Kita baca 2, 3. Yahweh itu jauh dari orang fasik, tetapi dia mendengarkan doa orang benar. Jadi perbuatan-perbuatan kita harus menunjukkan kebenaran iman yang kita imani tadi. Maka yang terjadi adalah ketika kita jadi orang benar, doa kita didengarkan oleh Bapa Yahweh. Bukankah kita ingin kalau kita berdoa Tuhan mendengarkan? Artinya Tuhan mengabulkan dan berkata, ya aku kasih. Walaupun mungkin tunggu saatnya, belum sekarang, nanti ya, mungkin begitu. Tapi Tuhan berikan, ya kita jadi orang yang benar. Doa kita didengarkan tadi. Penulis Amsal memahami itu. Tetapi kalau ada orang fasik, walaupun orang itu ngakunya percaya kepada Yahweh, tapi perbuatannya jahat dan fasik, Yahweh jauh dari orang itu. Yahweh tidak dekat dengan orang itu, sehingga apa yang dia minta, apa yang diusahakan sulit untuk menjadi berhasil. Siang hari ini kita juga diingatkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mari belajar bersama supaya hidup kita ini menghasilkan buah, supaya kehidupan kita ini memiliki arti, supaya kehidupan kita ini menjadi berkat bagi sesama, bagi keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita. Jadi kehadiran kita akan menyenangkan orang lain, bukan dihindari, bukan orang malas untuk ketemu dengan kita, saudara. Karena apa? Karena tadi Tuhan sudah lakukan satu perkara, ketika buah ara tidak berbuah, padahal Tuhan Yesus ingin bisa melihat buah ara tersebut berbuah. Tuhan Yesus tahu bahwa ini tidak akan pernah berbuah, ya sudah dikutuk, sehingga dia tidak akan pernah berbuah selamanya. Dan kitab Injil juga katakan bahwa Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun, bertobatlah sebab kerajaan Elohim sudah dekat. Dia ngomong itu kepada orang-orang Israel supaya mereka berbalik kepada Elohim. Kapak sudah tersedia di bawah pohon. Setiap pohon yang tidak berbuah dia akan dipotong sampai ke akarnya. Artinya kehidupan orang Israel maupun orang percaya kepada Yesus dari luar Israel, kalau hidupnya tidak berbuah, dipotong Tuhan. Dan akhirnya kemana saudara kalau pohon itu sudah dipotong? Ke tungku api, artinya ke neraka. Itu kalau makna dalam kehidupan kerohanian manusia. Maka ayo kita jadikan hidup kita ini berarti, jadikan hidup kita ini menghasilkan buah yang baik yang bisa dinikmati oleh orang, sehingga Tuhan pun juga berkenan. Tuhan pasti akan semakin memberkati kita karena hatinya disenangkan, karena kita sudah terus belajar untuk menghasilkan buah-buah dalam hidup kita maupun pelayanan kita, saudara. Nah, sekarang ini yang penting juga bagi kita, bagaimana supaya kita bisa memiliki imannya Elohim tadi. Kita baca di Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17. Kita baca bersama. 2, 3. Jadi iman itu dari pendengaran, dan pendengaran itu melalui firman Elohim. Bagaimana supaya kita memiliki imannya Elohim menurut ayat ini apa, saudara? Jadi iman itu dari pendengaran, dan pendengaran itu melalui firman Elohim. Jadi iman itu bisa muncul, bisa timbul, bisa tinggal di dalam hati kita melalui apa? Firman Elohim. Ketika kita mendengarkan Tuhan bicara sama kita, kita akan memiliki iman itu. Bagaimana orang bisa beriman kepada Yesus?
ketika orang tersebut diberitakan firman tentang Yesua, maka dia tumbuh iman. Kalau dia tidak pernah mendengarkan Yesua berkata kepadanya atau hamba-hamba Tuhan Yesua berkata-kata kepadanya, sulit untuk dia beriman. Tetapi ketika secara pribadi barangkali Roh Kudus berbicara di dalam hati seseorang, dia dengar, akulah Tuhan, akulah Alfa dan Omega, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka dia tumbuh iman, dia timbul iman. Walaupun tadinya pembenci Kristen sekalipun, saudara, tetapi oleh karena Tuhan berbicara secara pribadi di dalam dirinya, tumbuh iman. Dan mereka, orang-orang seperti ini, harus berani membayar harga yang mahal, saudara. Konsekuensinya orang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak mudah sama sekali. Jadi supaya kita ini tumbuh iman, kita memiliki imannya Elohim, harus sering dengar suaranya Tuhan. Pasti kita tumbuh iman. Amin, saudara. Kalau kita dengar Tuhan berbicara kepada kita, kita pasti beriman. Misalkan apa? Pandanglah bunga bakung di ladang yang mereka ini bisa berbunga yang bunganya melebihi dari kemuliaan Salomo. Jangan kamu khawatir, lihatlah burung-burung di udara yang mereka ini tidak mengumpulkan, tetapi mereka dipelihara oleh Bapamu yang ada di surga. Tuhan Yesus kan berkata seperti itu. Maka ketika kita timbul keraguan-raguan, timbul kekhawatiran di dalam diri kita, barang-barang semua serba naik sekarang. Bensin sekarang sudah harganya seperti itu, padahal di luar negeri lebih mahal lagi, saudara. Harga-harga sudah semakin naik. Maka ketika kita khawatir, padahal gajiku tidak naik, tapi kebutuhan-kebutuhan terus naik. Nah, kita ingat, pandanglah burung-burung di udara yang mereka tidak mengumpulkan makanannya, tetapi mereka ini dipelihara oleh Tuhan. Maka saya ini adalah umatnya Tuhan, saya dan sekeluarga melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya akan dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudara. Saya selalu memberikan penghiburan kepada banyak orang, terutama kepada istri. Mahal yang sekarang, ora apa-apa mahal itu, tidak apa-apa, yang penting itu bisa beli. Saya tanya, ini harganya sekarang saat gini, lah sudah beli apa belum? Sudah. Lah sudah bisa beli itu bersyukur, saya bilang gitu. Barang murah nek kita tidak bisa beli, jadi larang tadi karena kita tidak bisa beli. Ngenes. Sakit loh gitu. Tapi saya percaya, saya mengimani. Ayo kita imani bersama-sama. Sesulit apapun keadaan, kalau kita dekat kepada Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan pasti memelihara hidup kita. Amin. Pasti menyediakan yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana cara lagi, saudara, selain kita mendengarkan firman-Nya Tuhan Yesus? Kita harus menjadi orang yang benar, yang berdoa dengan yakin dan sungguh-sungguh. Maka iman kita itu akan semakin terus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Kita baca Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat 16. Saya akan bacakan sampai ayat 18. Akuilah kesalahan seorang terhadap yang lain, dan saling mendoakanlah seorang terhadap yang lain, supaya kamu dapat disembuhkan. Ini bagian yang akhir ini yang sangat penting, saudara. Doa orang yang benar ketika bekerja memiliki kekuatan yang besar. Jadi kalau kita ingin memiliki imannya Elohim, iman yang benar, maka kita harus jadi orang benar. Maka ketika kita ini mendoakan sesuatu dengan kebenaran di dalam diri kita, hal itu akan bekerja dengan luar biasa, akan memiliki kekuatan yang besar. Doa kita didengarkan oleh Bapa Yahweh. Tetapi tadi kita jadi orang benar dulu. Ayat 17. Elia adalah seorang yang sama alamiahnya dengan kita, dan dia telah memohon dalam doa agar tidak turun hujan, dan hujan tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan dia berdoa lagi, dan langit memberikan hujan dan bumi mengeluarkan buahnya. Elia itu Yakobus ingatkan, dia juga sama dengan kita. Jemaat Tuhan, kalian ini juga sama dengan Elia. Tetapi ketika Elia berdoa supaya tidak turun hujan, Tuhan mengabulkan selama 3,5 tahun. Dan ketika dia berdoa lagi supaya turun hujan,
dia didengarkan oleh Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena Elia hidup benar. Elia sedang ada di dalam misinya Tuhan. Dia hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Jadi doanya didengarkan. Dan saya percaya apa yang dia doakan tadi pun juga diizinkan, dikehendaki, direstui oleh Tuhan. Dan mungkin Tuhan sendiri yang gerakkan untuk berdoa seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara, bagaimana supaya iman kita terus bertumbuh, supaya kita bisa memiliki iman Elohim yang semakin baik, semakin berkenan. Kalau kita berdoa, kita harus jadi orang benar. Dan kalau kita berdoa harus yakin, harus sungguh-sungguh. Yang terakhir, yang ketiga, biar kalau sudah yang terakhir kita harus semakin dekat dan kenal dengan Tuhan kita. Maka iman Elohim itu akan semakin kuat dan semakin besar ukurannya di dalam diri kita masing-masing. Semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin kita kenal isi hatinya Tuhan, maka imannya Tuhan yang ada di dalam diri kita itu semakin besar, semakin kuat. Ukurannya akan semakin lebih lagi daripada yang sebelumnya, akan terus bertumbuh, saudara. Tugas kita tadi, dekatkan diri kita kepada Tuhan, semakin kenali Tuhan kita. Apa yang dia kehendaki, apa yang tidak boleh terjadi, apa yang tidak boleh kita lakukan dalam diri kita. Maka imannya Elohim semakin kuat, semakin hari semakin besar ada di dalam kehidupan kita. Kita baca sebagai ayat terakhir Roma pasal 12 ayat 3. Sebab melalui anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang yang ada di antara kamu, agar tidak berpikir di atas yang seharusnya dipikirkan, melainkan agar benar-benar berpikir jernih, sebagaimana Elohim telah membagikan ukuran iman kepada tiap-tiap orang. Ini Paulus mengingatkan jemaat di kota Roma. Ketika mereka memikirkan sesuatu, ketika mereka itu ingin melakukan sesuatu, dia ingatkan, jangan melebihi apa yang bisa kamu pikirkan. Hendaklah engkau berpikir secara jernih. Seperti apa? Seperti Tuhan sudah menaruh ukuran iman di dalam diri kamu masing-masing. Jadi dalam hal ini tidak bisa dipaksa-paksakan memang, saudara. Ada orang yang bisa beriman suatu saat memiliki rumah yang besar, kapasitasnya, yang harganya juga bisa sangat, nominalnya juga bahkan mungkin sampai bermiliar-miliar. Dia bisa punya iman seperti itu. Tetapi orang lain ketika dia berkata, saya bersyukur bisa mendapatkan tanah barangkali 5 meter kali 6 meter, saya bisa pakai untuk rumah, saya sudah sangat bersyukur. Saya percaya saya kelak akan mendapatkan rumah yang seperti itu. Tetapi dia memang punya iman sejauh itu. Dan dia tidak bisa dipaksa untuk bisa beriman memiliki rumah yang harganya 2M, tidak bisa. Maka saya sampaikan tadi, seperti doanya Paulus, kiranya kita ini semakin hari terus bertumbuh kembang, semakin dekat dan kenal kepada Tuhan, supaya anugerah Tuhan yang seperti sudah disampaikan dan dilimpahkan dalam kehidupan Paulus bisa terjadi atas jemaat yang ada di kota Roma, juga terjadi dalam kehidupan kita, sehingga ukuran iman kita itu nanti semakin hari semakin bertumbuh, semakin besar. Dan sekali lagi saudara, kita harus bersyukur dengan ukuran iman yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Jangan iri kalau orang punya iman yang lebih besar daripada kita. Misalkan pendeta, misalkan saudara, ada pendeta yang jemaatnya bisa 10.000, tetapi ada pendeta yang jemaatnya hanya 50 orang. Kapasitas yang Tuhan percayakan memang sudah berbeda. Pendeta yang menggembalakan 10.000 tadi memang mampu untuk menggembalakan, tetapi pendeta yang menggembalakan 50 orang, yaitu kapasitas yang Tuhan sudah percayakan di dalam dirinya. Mana yang berkenan saudara? Yang 10.000 atau yang 50? Nah, semua berkenan asal mereka melayani dengan kesungguhan hati. Makanya di dalam perumpamaan Tuhan Yesus katakan, ada talenta, seseorang diberikan 1 talenta, yang lain 2 talenta, yang lain 5 talenta, menurut kesanggupan mereka. Jadi mereka sanggup tidak dititipi ini berapa, itu menurut kesanggupannya. Yang 10.000 bisa sanggup. Nah, orang yang punya kapasitas 10.000 kalau disuruh gembalakan 50 orang, bisa tidak kira-kira?
Ya bisa, tapi mesti stres, saudara. Karena habis menggembalakan banyak orang, tiba-tiba 50 orang tokoh suwiti pun cuma ada gitu. Beda juga ketika seorang pendeta gembala menggembalakan 50, tiba-tiba langsung menggembalakan 10.000 orang. Bisa enggak kira-kira? Ya mungkin bisa, tapi butuh pembelajaran proses. Dan mungkin juga awal-awal pasti stres, saudara. Karena awalnya 50 kok tiba-tiba gembalakan 10.000 orang. Ini bukan perkara yang mudah. Jadi sekali lagi saya berdoa supaya iman Elohim di dalam diri kita ini semakin bertumbuh, semakin berkembang. Bagaimana supaya itu semakin besar? Ya kita harus semakin dekat dan kenal hatinya Tuhan. Maka iman kita pasti akan semakin bertumbuh besar, dan itu nanti akan jadi kenyataan. Seperti yang saya sudah terus motivasi untuk jemaat kita yang ada di tempat ini. Walaupun kita ada di desa Nalirojo. Nah, Mas Darmianto kemarin nyeteli mumet nyeteli sound system itu sulit karena ruangannya terlalu kecil. Lah Mbak Mucila itu imannya besar, saudara. Pak Ir, ya Mbak Mucila, ini ruangannya terlalu kecil. Amin. Besok berarti harus lebih besar. Pastorinya di jebol. Kalau perlu nanti ke belakang sana juga bisa, ke samping sana juga masih bisa. Siapa tahu Tuhan kabulkan. Amin, saudara. Yang penting kita beriman dan perkatakan yang baik saja. Jangan yang buruk-buruk, jangan yang negatif. Kita harus optimis, jangan pesimis. Amin, saudara. Dan ketika kita melakukan banyak hal, kita harus melakukan dengan tulus. Tujuannya bukan untuk mencari kemegahan diri, tetapi supaya nama Bapa Yahweh Elohim Shefaat itu ditinggikan di dalam hidup kita dan melalui kehidupan kita.